Ke depan kita perlu punya sekolah mualaf. Karena orang begitu mengucapkan syahadat dia mau bertanya, gimana cara sholat? Di mana kita mau menjalankan Islam? Siapa yang mengajari kita? Maka perlu ada lembaga pendidikan mualaf di Kota Batam ini. Di Singapura itu seseorang yang di mualaf 6 bulan saja. Begitu mengucapkan syahadat dia mesti masuk sekolah. Disekolahkan selama 6 bulan. Setelah itu status mualafnya menjadi hilang. Bersyukur pada Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat kami sampaikan bahwa HPMI ini adalah organisasi terstruktur dari pusat sampai ke daerah. HPMI itu sudah ada sejak lama. Saya ingat dulu HPMI Kota Batam ini zamannya Pak Dr. Haji Zulkifli Akar, itu kegiatan HPMI ini sangat berkibar ya. Bahkan zaman beliau ada MTQ Mu'alaf. Bahkan dengan MTQ Mu'alaf itu semangat mualaf Kota Batam itu sangat tinggi, sangat tinggi. Dengan sudah dilantiknya HPMI ini, insya Allah kita akan coba mulai kembali program-program dan akan kita rumuskan nanti di dalam rapat kerja ini. Nah, HPMI Bapak Ibu sekalian, dapat kami laporkan Pak Wali, kegiatan HPMI itu sudah berjalan di tiap-tiap kecamatan sebenarnya. Ya, insya Allah setelah pelantikan ini, pengurus yang bersedia, karena kita kemarin menandatangani belangko bersedia untuk menjadi pengurus, kan gitu ya. Dan rapat kerja ini nanti ada hal-hal yang kira-kira kita rumuskan menjadi program andalan kita ke depan. Mari kita keluarkan, mari kita sampaikan di dalam rapat kerja nanti. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya nanti kawan-kawan penyuluh memberikan dukungan atau support sehingga HPMI ke depan lebih berjaya. Pengurus wilayah Himpunan Bina Mualaf Indonesia Provinsi Riau nomor KEP garing 027 PW garing HPMI garis Kepri 1 tahun 2024 tentang pengesahan pengurus daerah Himpunan Bina Mualaf Indonesia Kota Batam masa khidmat tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus wilayah Himpunan Bina Mualaf Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan pengurus daerah Himpunan Bina Mualaf Indonesia Kota Batam masa khidmat tahun 2024-2029
dengan susunan sebagaimana terlampir. Yang kedua, pengurus daerah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Kota Batam mengawasi dan melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembinaan mu'alaf. Yang ketiga, di dalam menjalankan tugasnya, pengurus daerah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Kota Batam bertanggung jawab kepada pengurus wilayah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Musyawarah Daerah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Kota Batam. Keempat, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga keputusan ini, pengurus daerah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Kota Batam berkoordinasi dengan pemerintah Kota Batam dan Kementerian Agama Kota Batam. Kelima, belanja pelaksanaan tugas organisasi dibebankan kepada anggaran yang akan diperoleh melalui bantuan, sumbangan, infak, sedekah, zakat, hibah, dan wakaf yang diusahakan dan atau diselenggarakan organisasi. Keenam, dalam optimalisasi peran, fungsi, dan tugas organisasi, maka setiap anggota pengurus yang tidak menjalankan tugasnya setahun berturut-turut dapat diberhentikan oleh pengurus wilayah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Provinsi Riau atau usul rapat pleno pengurus daerah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia Kota Batam. Bapak dan Ibu, kawali izinkan pada Bapak dan Ibu yang akan dilantik, maka diawali dengan pembacaan ikrar dan dimohon Bapak dan Ibu untuk mengikutinya. Ikrar pengurus daerah Himpunan Wilayah Mu'alaf Indonesia HBMI Kota Batam masa khidmat tahun 2024-2029. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku rela bertuhankan Allah, beragamakan Islam, dan bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pengurus daerah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia masa khidmat tahun 2024-2029 berikrar. 1. Menjunjung tinggi ajaran agama Islam. 2. Melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kami miliki. 3. Menjaga persatuan dan keutuhan negara. Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjadi teladan yang utama di masyarakat. 5. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kebijakan organisasi, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus daerah
Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia, Kota Batam, masa khidmat tahun 2024-2029 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Menjadi pengurus HBMI Kota Batam masa khidmat 2024-2029. Dengan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Ahad 11 Agustus 2024, saya Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia HBMI Provinsi Kepulauan Riau melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus daerah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia HBMI Kota Batam masa hikmat tahun 2024-2029 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia HBMI Provinsi Kepulauan Riau nomor D/027/PW HBMI/Kepri/1 Romawi 2024 tanggal 30 Januari 2024. Saja mu'alaf daripada agamanya, tapi juga keluarganya, juga ekonominya dan ilmunya. Maka ketika saya membina mu'alaf di Kecamatan Batuaji, waktu itu ada program yang saya buat khusus. Setiap pengajian itu Pak Malir saya bawa minyak goreng 1 kilo, tuh banyak orang. Gula 1 kilo. Jadi mereka apa namanya? Supaya mereka semangat. Tapi tak lama juga, kami setahun ya. Kemudian saya rasa masalah mu'alaf ini adalah tugas kita bersama. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya berharap dan memohon kepada kita semua untuk mengambil tanggung jawab ini, terutama katakan saya penyuluh, ya, agar mari sama-sama kita ambil bagian ini menjadi bagian daripada pencerahan terhadap mu'alaf. Sebab saat ini ada beberapa kecamatan yang belum terbentuk Pak Haji Santo, terutama kecamatan Sekumang Bali dulu, ya, Sekumang dulu. Maka mungkin insya Allah setelah pelantikan ini kami akan duduk bersama kembali bagaimana kemudian meneruskan perjalanan mu'alaf ini ke depan. Mudah-mudahan acara ini bisa baik, karena nanti rapat kerja akan kita lakukan. Mudah-mudahan semua nanti seluruh pengurus HBMI Kota Batam bisa bertahan bersama-sama kita nanti untuk mengikuti raker yang akan kita lakukan. Bapak Ibu hadirin, tidak banyak yang disampaikan. Mohon maaf karena memang ini yang bisa kita hadirkan. Yang pertama karena keadaan tempat Bali, yang kedua memang tadi mulai pagi itu hujan lebat. Nah, ini syukur juga datang banana. Ya, Bali untuk menghemat waktu juga. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Allahumma fikina komisoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengurus PDHD di Batam yang telah dilantik barusan, mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, pada hari ini sekaligus sudah dilaksanakan rapat kerja daerah, yang berarti kawan-kawan nanti akan merumuskan apa yang akan dikerjakan di Batam ke depan. Dan ini sangat penting karena berkaitan dengan eksistensi mu'alaf ini harus dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disusun nanti dalam rapat kerja. Kemudian saya ingin memperinformasi bahwa Islam merupakan satu-satunya agama dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia saat ini.
Populasi dunia saat ini sudah mencapai 7,9 miliar jiwa dan sebesar 1,91 miliar itu adalah Muslim. Di atas kita sedikit Kristen 2,38 miliar. Jadi Islam sudah menempati urutan kedua dan sebentar lagi akan menggeser dominasi Kristen di dunia ini. Karena pertumbuhan Islam yang demikian cepat itu, maka banyak negara-negara yang minoritas Muslim itu memberikan perhatian yang khusus kepada para mualaf. Kalau kita datang ke Amerika, ke Inggris, ke India, ke Singapura yang terdekat, itu mereka punya konsep yang sangat serius terhadap karena kondisi mualaf ini tidak seperti yang kita pahami selama ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah selesai seperti itu. Yusuf Qaradawi mengatakan di dalam Fikih Az-Zakah dan di dalam kitabnya juga Al-Mawsu'ah mengatakan beliau bahwa yang dimaksud dengan mualaf itu adalah orang yang diikat hatinya untuk digantungkan kepada Islam. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mualaf itu bisa orang kafir yang sedang diharapkan masuk Islam dan bisa orang yang baru masuk Islam. Dengan catatan yang tadi belum masuk Islam itu tidak berhak atas zakat. Nah, karena besarnya perhatian kita terhadap mualaf ini, sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita 1/8 dari keuangan negara, karena di dalam Islam itu zakat itu termasuk uang negara. Keuangan negara itu dialokasikan untuk mualaf. Allah berfirman di dalam At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu sami'un alim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diperuntukkan bagi pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf. Kemudian untuk membebaskan perbudakan, untuk membayar hutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk belanja orang-orang yang kehabisan ongkos di jalan. Jadi mu'allaf punya hak 1/8. Pada tahun 2023 kemarin, Pak Wali Kota Batam melaporkan penerimaan zakat dan infak di Kota Batam 37,6 miliar. Kalau seandainya dari 37,6 itu 8 miliar saja zakat misalnya, berarti malah dapat 1 miliar. Nah, persoalannya Basnas tentu tidak bisa sembarangan kasih dana zakat ini kepada siapa, karena pengelola pembina mualaf, pengelola yang menyelenggarakan mualaf ini apakah BNI atau siapa? Ini kan perlu didorongkan juga. Ada 13 kelas di Batam. Kalau masing-masing mengambil 1/8, Basnas mengambil 1/8 untuk pembinaan mualaf, maka dana ini sangat besar sekali. Persoalannya, kita bertanya, apakah Basnas itu adalah operator yang akan membina mualaf? Kalau kita lihat tupoksi Basnas itu dalam undang-undang, mereka itu adalah mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, dan mengembangkan zakat. Urusan membina fakir miskin, membina mualaf, membina macam-macam di dalam asnaf itu bukan urusan pengelola zakat sebenarnya. Karena itulah kita membayangkan bahwa ketika dana itu dialokasikan untuk fakir miskin itu terjadi share dengan pemerintah kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pengentasan kemiskinan. Ketika dialokasikan untuk mualaf,
share dengan orang-orang yang menyelenggarakan pembinaan mualaf. Ke depan kita perlu punya sekolah mualaf. Karena orang begitu ucapkan salat dia mau bertanya gimana cara sholat, gimana kita mau menjalankan Islam, siapa yang mengajari kita. Maka perlu ada lembaga pendidikan mualaf di Kota Batam ini. Di Singapura itu seseorang jadi mualaf 6 bulan saja. Begitu mengucapkan syahadat dia mesti masuk sekolah. Disekolahkan selama 6 bulan, setelah itu status mualafnya menjadi hilang. Kenapa? Karena setelah 6 bulan itu dia sudah dianggap paham tentang Islam. Ada guru-guru yang profesional yang dibayar gajinya dari zakat yang mengajari mereka tentang Islam. Nah kalau kita ada orang seumur hidupnya jadi mualaf terus. Mualaf ini nggak boleh lama-lama. Bahkan di Indonesia ini banyak mualaf yang ustaz kondang seperti Samsul Arifin Nababa. Kemudian Ibu Elena Handoyo itu pakar kristolog dunia di Brena itu. Beliau menantang seluruh kristolog di dunia ini berdebat sama beliau. Dan banyak lagi pakar-pakar kita dari kalangan mualaf. Karena itu melalui kesempatan ini kita berharap ke depan terjadi kolaborasi, koordinasi baik dengan Basnas, Kementerian Agama dan pemerintah Kota Batam. Bahwa urusan mualaf ini bukan urusan HBMI semata. Ini urusan marwah umat Islam. Kalau ada orang baru masuk Islam, tapi setelah dia masuk Islam baru hatinya galau, persoalan ekonominya tak selesai, musuhnya makin banyak, maka kita semua yang malu. Harusnya mereka itu selesai masalahnya dengan masuk Islam. Bukan malah setelah masuk Islam, masalahnya makin bertambah banyak. Jadi saya kira inilah pesan-pesan penting yang perlu kita ketengakan, semua kiranya bermanfaat. Dan terima kasih atas kerja keras dari PD HBMI Kota Batam yang telah sukses menyelenggarakan acara hari ini tanpa bantuan ya. Nah, ini salahnya karena tak lapor Pak Mahlil. Lain kali kalau mau buat kegiatan lapor Pak Mahlil dulu, lapor dengan Pak Rizal. Karena cuma urusan 10-20 juta selesai. Saya ingin Pak Mahlil untuk khusus mualaf di Kota Batam kita perhatikan. Kalau di Kepri nanti saya juga yang menerobos nanti sama. Populasi mualaf kita di Kepri itu 700 berdasarkan data yang ada. Di Batam ini kurang lebih 2.000 mualaf. Makanya saya heran, mualaf kok banyak sekali gitu. Ini pertanda bahwa mereka itu tidak diperhatikan. Kalau mereka diperhatikan, mereka cepat berhenti dari mualaf. Saya kira itu saja, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi kepada ini kan ada rapat kerja. Ada 3 pesan saya. Pertama, mualaf itu ada 3. Pembina, bina akidahnya, ya, karena akidahnya harus penting. Yang kedua, pembinaan ibadahnya, dan yang ketiga, pemberdayaan ekonomi mualaf. Akidahnya sudah mantap, ibadahnya sudah mantap, ekonominya harus juga mantap. Karena ini lawan. Jadi ada namanya di ini program PEM, pemberdayaan ekonomi mualaf. Ya. Jadi apa yang bisa kemudian saya sampaikan karena kami di Bimas mengurus Bapak Ibu mengurus sertifikat halal. Jadi pengurus anggota HPMI mualaf ini coba kerjasama dengan UKM. Kalau ibu-ibu bisa bikin kue, nanti sertifikatnya ke kami gratis. Ya, jadi itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Saya kira itu bisa ditindaklanjuti. Jadi akidahnya kita perbaiki, ibadahnya kita perbaiki, ekonomi juga kita perbaiki. Apa artinya akidahnya mantap, ibadahnya mantap, tapi ekonominya tidak kita perbaiki, maka itu juga tidak baik. Maka mudah-mudahan ini menjadi program kerja di hari ini di HDMI Kota Batam. Demikian, selamat dan sukses kepada pengurus HBMI periode 2024-2029. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Kemudian langsung saja menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Kiai Haji Subri Ilyas.
ada beberapa hal yang perlu kita inikan, termasuk yang di Masjid Sultan. Pemerintah ada 3 malah 4 masjid sekarang yang berada di bawahnya. Masjid Agung yang sekarang di Batam Center lagi renovasi, dan waktu dekat akan kita gunakan kembali. Kemudian ada Masjid Sultan Mahmud Riyasa di Batu Haji, ada Masjid Kupang yang dekat sini, dan satu lagi Masjid Tanja yang di bawah BP Batam. Itu semuanya juga melaksanakan program pembinaan untuk mu'alaf ini dengan versi mereka masing-masing. Kemudian hampir setiap masjid juga, karena di sini ada UPZ ya Ustaz. Jadi UPZ ini juga ada kewajiban, walaupun baru tingkat ala kadarnya, melaksanakan hal ini kecil-kecilan, minimal pengajian atau wirid secara rutin. Namun dengan terbentuknya HBMI pada kesempatan ini, kita berharap akan segera melakukan koordinasi, melakukan kolaborasi dengan di bawah ya, untuk menciptakan, kita raker sebentar lagi, program-program terobosan, program-program baru, dan kami dari pemerintah Kota Batam termasuk Pak Doktor yang terlibat pada hari ini akan memberikan yang terbaik lah, coba ya. Jadi tak usah khawatir, sama-sama kita, Pak Mama Iris tidak sendiri ya, kita ada penyuluh, ada Kakua di kecamatan ya, ada masjid-masjid yang situ ada PZ-nya, pasti siap membantu saudara-saudara kita mu'alaf. Mu'alaf ini namanya saja mu'alaf, Bapak Ibu. Belum tentu pula kami yang dari lahir ini masuk surga duluan nih pada saya. Karena pada saat ibu bapak masuk Islam pada hari ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu di belakang terhapus semua. Lembaran putih ya, kalau saya tolong sampaikan Pak ya, salah pula. Ya, kalau kami ini ya dari kecil turun temurun beragama Islam. Jadi jangan heran nanti kalau saya di padang mahsyar nanti bapak ibu duluan yang dipanggil, yang masuk surga. Karena dosanya tidak banyak. Iya, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dikatakan oleh Ketua Umum PW HBMI Provinsi tadi, bahwa masa range atau masa berlakunya seorang mu'alaf itu 6 bulan, ya. Tapi tak apa-apa, tetap berada dalam grup WA tersebut, bukan grup WA, dalam kelompok tersebut untuk membimbing, ya, mengarahkan dan mendidik kader-kader yang lainnya atau orang-orang lainnya yang baru masuk Islam. Nah, jadi Bapak Ibu nanti juga menjadi guru yang terdekat, ya, guru yang terdekat untuk mensiarkan agama Islam ini, mengajar dan sebagainya. Ya, majelis taklim banyak di Batam ini, hampir setiap masjid juga mengadakan pengajian. Silakan nanti ciptakan saja, ada wirid bulanan dari HBMI-nya dan sebagainya. Bila perlu Pak Ketua, Pak Muhammad Idris di Pemko Batam kan boleh menyampaikan proposal Pak, sama dengan beliau di MUI, sama dengan LPTK, ya Pak Kiai, kemudian sama dengan PMB, PMGK dan sebagainya, silakan saja. Jadi nanti di samping dapat dari Basnas, dapat dari UPZ, minta juga ke Pak Wali Kota, pada Pak Wali Kota untuk bantu apa, operasional misalnya. Kami belum ada sekretariat, kalau sekretariat ini mau diinginkan, minta, ya siapa tahu ada. Kalau tidak ada, kita Masjid Agung itu cukup besar sekarang. Silakan untuk yang sebelah kanan di Masjid Agung, yang sebelah lagi di Masjid Sultan. Makanya pengurus ini harus aktif, ya. Nanti kalau misalnya Pak Muhammad Idris ada hal-hal yang apa sama Pak Panglima, silakan nanti kita koordinasi di bagian kesehatan dan kami siap membantu. Dan saya jadi dari 5 menit yang untuk beliau, Pak Dokter sebentar sini dulu. Ini Bang dulu, ya. Yang hijrah juga, jadi beliau salah satu kalau menurut saya beliau salah satu yang menjadi pioner lah di Basnas Kota Batam. Lalu saja kita dengarkan apa kira-kira yang bisa kita berikan untuk Bapak Ibu dalam menunjang kegiatan mu'alaf ini. Karena salah satu asmanya mu'alaf. Jadi kami sudah ngomong sama Pak Kiai Syukri, beliau sambil menunggu yang lain itu agak 1 jam juga. Langsung saja Bapak ya. Ya, dari sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota yang kami hormati,
pengurus HBMI Provinsi, Kota yang dilantik, seluruh hadirin berbahagia. Pertama, tentu Basnas mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan ini. Biar tidak ada dusta di antara kita, Pak Malir, kami sampaikan semua tahu, Pak, bahwa Asnaf salah satu adalah Asnaf Mu'alaf. Dan itu, jujur saya kan baru di dunia maya Islami yang seperti ini. Ada HBMI baru tahu, Pak, karena beliau datang ke kantor saya, ke kantor kami. Kita itu saksi Pak Kiai Sukrika bagaimana saya atensinya terhadap mu'alaf ketika itu. Mungkin boleh kalau berkenan saya dimasukkan ke grup mu'alaf, saya tahu kegiatannya nanti kan. Jadi bisa kita pantau dan bisa monitoring gitu ya. Basnas Kota Batam punya 5 program di samping 8 asnaf. Dan kami tercatat di neraca kemarin itu kita telah membantu mu'alaf sekitar 240 juta rupiah. Ya, cuma belum terkonsentrasi pada lembaga yang sudah resmi menurut Pak Kiai Supri tadi. Kita kepada Mu'alaf Center ya Pak ya. Dan itu yang rutin memberikan masukan ke kita. Sehingga ada HBMI perlu lakukan MOU Pak Amir. MOU dengan kita sehingga program-programnya pernah saya minta Pak Ketum ya. Mana program Mu'alaf, apa kegiatan setahun dan berapa jumlah anggota biar kami petakan berapa kebutuhannya. Semestinya Pak Ketum, kita ada 18,99 miliar tahun lalu. Kalau 1/8 mestinya hak mualaf 2,2 miliar Pak. Mestinya. Tetapi karena kami punya RKAT juga, rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan arahan pemerintah kota, arahan Basnas pusat, kami susun RKAT berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dan kebutuhan tahun depan. Nah, mualaf kita 200 juta memang Pak Malik, tetapi program membantu kawan-kawan mualaf tidak hanya itu. Contoh, kebakaran Pulau Bulu, 6 atau 7 diantaranya rumah bakar rumah non-muslim. Tapi tidak masuk program mu'alaf, tapi program Batam Peduli. Masing-masing rumah dapat 15 juta, kali 7 Pak. Itu tidak program mu'alaf, tapi program Batam Peduli namanya. Kalau Batam Peduli, masuknya bukan asnaf, tetapi fakir dan miskin. Itu ketentuan dari Basnas RI, dari ketentuan yang dari sistem kita. Jadi harapan kita punya UMKM Pak. UMKM dengan ada MOU, mari teman-teman mu'alaf yang punya usaha kecil menengah kita brandingkan dengan Basnas Kota Batam. Kemudian kita juga punya beasiswa. Anak-anak teman kita yang mu'alaf yang terbengkalai uang kuliah, uang sekolahnya, mari bergandeng sama dengan Basnas. Tentu dari ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian kita juga punya ruangan Pak. Kalau ada rapat-rapat kecil untuk 60 orang, udah pakai ruang Basnas lantai 3 cukup Pak. Sound system kita juga bagus, AC juga dingin dan memadai. Silakan. Mungkin kalau berdasarkan konsumsi bisa kita akomodir nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan ini program kita dapat sekalian berkat dukungan pemerintah kota. Zakat yang kita kelola 80% adalah gaji Pak Mahli dan kawan-kawan di ASN. Tentu tetap kita mengacu pada arahan. Kita juga ikut program stunting Bu, arahan pemerintah. Program stunting menangkal kemiskinan ekstrim juga kita berikan bantuan. Jadi kita program kita selalu seirama dengan arahan RKT kita, mengacu pada arahan dan stressing daripada pemerintah kota, yaitu Bapak Wali Kota Batam. Tapi kita janji Pak mudah-mudahan setelah ini kita tingkatkan kepedulian kita kepada perhatian kepada program mu'alaf dalam berbagai aspek kegiatannya. Jadi setelah ini saya undang ketua tadi pagi Pak Ketuanya, jauh sebelum datang pertama saya undang ketua setelah ini kita diskusi dengan Basnas. Dan kami pimpinan ada 5 Pak. Dan itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi kalaupun seandainya kita sepakati bersama. Insya Allah saya akan berada ke depan dalam hal ini. Maka tidak malu-malu tadi silakan WA saya diperkenankan masukkan ke grup mu'alaf sehingga saya bisa tahu apa-apa kegiatan dan saya cerita di dalam internal kami. Mungkin itu Pak Malir. Sekarang kita terkumpul dari zakat 12 miliar Pak. Sampai hari ini 12 miliar dari target kita 22 miliar. Semestinya mohon kami jangan berdosa Pak ya. Mudah-mudahan diampuni dosa kita kalau kita salah, dan kalau kita ampun pada Allah dan minta maaf pada para mu'alaf, kami akan tebus dosa itu dengan tadi ketemu kita setelah ini Pak. Kita akan menggunakan kemudian PMB kita support, PMB kita support, MUI kalau ada peluang kita support. Masa ada mu'alaf tidak? Padahal itu jelas asnaf Al-Quran salah satu dari 8. Karena MUI tidak ada dalam asnafnya, tidak ada MUI Pak, tapi kita harus tahu. BNP nggak ada Pak, BNP nggak ada, tapi malah asapnya ada di mu'alaf ini. Mudah-mudahan ini
Tapi hal-hal yang sifat internal selesaikan dengan sebaik-baik secara jantan dan secara kekeluargaan. Ya, sehingga kami kemarin gitu Pak Walir, ada proposal mualaf center, kami bingung kok ada lagi BMI. Nah itu ceritanya. Tapi kami kesampingkan cerita itu. Seperti ada program mualaf positif untuk mualaf dan kita berikan bantuan. Di Basnas mualaf 2 tahun malah Pak. Di mualaf di Basnas itu boleh dibantu selama 2 tahun, bukan 6 bulan. Selama 2 tahun boleh kita berikan bimbingan dalam bentuk apapun dalam program Basnas. Itu mungkin apa Pak Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih beliau. Kalau saya sampaikan kan ulang ini biar beliau yang sampaikan. Jadi terakhir Basnas ini pimpinannya di-SK-kan oleh Wali Kota Batam, ya, sama dengan MUI, sama dengan apa dari pusat sampai ke daerah. Alhamdulillah hari ini juga HBMI dari pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti kita menjadi saksi semua bagaimana supaya ke depan HBMI ini lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.